Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marhamah. Saya adalah mahasiswa PPG Angkatan 1 IPS Universitas Negeri Malang tahun 2022 dengan NIM nomor induk mahasiswa 2231 7470 9276. Pada hari ini 5 Oktober 2022, saya akan melaksanakan praktek uji kinerja pada kelas 9 materi globalisasi, subpokok materi dampak dan upaya menghadapi globalisasi dalam masyarakat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taidut, Kiaman, Tasliman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mana kabarnya anak-anak hari ini? Baik. Sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran, silakan ketua kelas menyiapkan untuk doa terlebih dahulu. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Sebelumnya Ibu absen terlebih dahulu. Ahmad Irfan Fauji, Ainur Rofiq. Siapa yang tidak hadir? Yang tidak hadir Bayu Adianto. Sakit atau apa? Selain Bayu? Sebelum mulai pembelajaran, Ibu mau cek dulu kebersihan kelas. Coba tolong dilihat di bawah mejanya. Apakah ada sampah, tolong diambil. Tidak ada, Bu. Tidak ada? Ya. Baiklah, sudah siap menerima pembelajaran hari ini anak-anak? Ya. Oke. Semangat ya? Semangat. Oke. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Materi kita hari ini adalah tentang globalisasi. Pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang materi perubahan sosial budaya. Jadi ini lanjutannya yaitu tentang globalisasi. Nah, berbicara globalisasi itu ada kaitan erat dengan perubahan sosial budaya. Ada bentuk dari perubahan sosial budaya itu sendiri, ya, perubahan revolusi, dan apa lagi? Revolusi apa lagi? Direncanakan. Ya. Di bidang apa saja perubahan itu? Teknologi, ya. Komunikasi, apa lagi? Transportasi. Nah, kalau contoh di bidang komunikasi apa? Telepon. Kemajuan alat komunikasi.
Minty.com jadi aplikasinya. Ya. Kalau kita lihat itu ada e-commerce, itu salah satu contoh ya bentuk kemajuan yang mengglobal, yang mendunia ya di bidang ekonomi. Tadi yang sudah kalian sebut ada belanja online. Siapa yang sudah pernah belanja online? Banyak sekali. Laki-lakinya? Banyak juga. Ya. Jadi sekarang kalau mau belanja tidak perlu lagi datang ke tokonya, tetapi hanya lewat handphone, ya, lewat sebuah aplikasi. Nah, kalau sudah melihat handphone kemudian buka lewat aplikasi, terasa dekat enggak? Kayak nggak ada jaraknya ya. Misalnya barang itu dari mana kita beli, apa yang kita butuhkan, tinggal pilih saja, masukkan keranjang, kemudian tinggal transfer. Mudah kan? Mudah. Jadi ini perkembangan yang sangat pesat di bidang ekonomi. Ya, salah satu contohnya tadi e-commerce atau yang contohnya belanja online. Jadi ini sudah mengglobal. Dari sini ada yang ditanyakan? Silakan jika ada yang ditanyakan. Tujuan pembelajaran kita yang pertama diharapkan kalian bisa menjelaskan pengertian globalisasi. Kemudian yang kedua bisa mengidentifikasi atau mampu mengidentifikasi dari bentuk-bentuk globalisasi. Kemudian yang ketiga apa? Tujuannya yang ketiga ya, mampu menganalisis dampak dari globalisasi. Kemudian yang terakhir bisa mendeskripsikan atau mampu mendeskripsikan upaya menghadapi globalisasi. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Kemudian nanti untuk penilaian ya, Ibu sampaikan penilaiannya. Kita akan melakukan diskusi. Penilaian itu ada penilaian sikap, ya, observasi berupa sikap dan diskusi dan juga presentasi depan. Jelas ya dari sini? Kalau jelas, Ibu lanjutkan. Kata global. Apa yang kalian pahami tentang global? Mendunia? Menyeluruh. Jadi seperti tidak ada batasan. Jadi adanya kerjasama antara misalnya satu negara dengan negara lain, ya, antara negara di Indonesia misalnya Indonesia dengan Amerika. Jadi erat bukannya atau semakin dekat dan itu sifatnya menyeluruh atau global. Contohnya tadi sudah yaitu tentang e-commerce tadi. Ya misalnya contoh belanja online tadi. Masyarakat dunia termasuk Indonesia sedang masuk ke dalam era globalisasi. Menurut waktu dalam 5 tahun belakangan ini, kita seringkali mendengar kata globalisasi, baik itu dalam media massa atau pengalaman. Globalisasi bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga terkait dengan masalah atau isu fakta budaya, di mana hubungan dan dalam globalisasi yang berdasarkan kebiasaan budaya. Apa yang bisa kalian petik atau kalian pahami dari video tadi? Yang kalian lihat tadi video tentang apa? Tentang apanya? Apa? Bentuk globalisasi di bidang?
Di bidang transportasi. Ya semangat ini kayaknya ini. Kelas 9A semangat. Kelas 9A Ibu kasih permainan dulu. Ya. Kalau misalkan Ibu tepuk satu kali, bukan tepuk kali yang tepuk ya. Kalian tepuk satu kali kalau Ibu bilang semangat. Kalau Ibu bilang semangatnya satu kali, berarti tepuk dua kali. Bisa dipahami? Mulai 1, 2, 3. Semangat. Semangat. Nah, ini maju. Ibu mau ambil 2 lagi. Satu lagi. Kalau Ibu bilang fokus satu kali, berarti tepuk tangannya 2 kali. Kalau Ibu bilang fokus 2 kali, tepuknya 1 kali. Siap ya? 1, 2, 3. Fokus. Sekarang khusus yang 2 ini aja. Ya tadi sama ya. Kalau Ibu bilangnya 1 kali, kamu satunya 2 kali. 1, 2, 3. Fokus. Semangat. Ulang lagi. Kalau Ibu bilang semangat, berarti sekali semangat. 2 kali. Oke. 1, 2, 3. Semangat. Ya sudah. Terus ya. Oke. Dari sini ada yang ditanyakan, silakan. Ya, Lara? Ya, silakan. Saya tanya, apakah ada dampaknya? Ada, pasti ada. Dampaknya pasti ada, dampak positif ataupun negatif. Ya. Tadi udah disimak. Ayo kira-kira siapa yang bisa yang fokus tadi menyimak, silahkan jawab dulu. Satu saja. Tadi pertanyaannya apa dampaknya ya? Dampaknya sering terjadi konflik. Ya ulang. Ya siapa? Andra. Ya Pak Andra. Dampaknya apa Andra? Sering terjadi konflik. Ada yang lain? Sering terjadi konflik. Ya boleh. Ya, jadi salah satunya adalah adanya pergeseran nilai budaya. Contohnya apa coba? Itu tadi dalam video ada kasus dari generasi muda yang sudah mulai melanggar norma yang ada di dalam masyarakat. Contohnya tadi apa yang disimak tadi? Tawuran. Murid melawan guru. Iya, itu tadi betul sekali. Nanti memang menyimak sudah dengan bagus tadi. Siapa namanya? Andika. Iya, Andika. Tepuk tangan untuk Andika. Nah, bentuk globalisasi di bidang budaya. Itu contoh satu itu. Apa itu? Makanan. Apa ya? Yang pertama dulu ada sekarang. Yang dulu apa itu? Hah? Sampai. Dulu nasi. Sekarang nasi goreng. Nasi kucing. Setengah
YouTube. Nah, iya itu contohnya. Jadi apa yang bisa kita akses, apapun informasi kita bisa akses dari situ. Nah, di bidang ekonomi, kalau sekarang kalau dulu mau nyampe saja dari sini, misalnya ke sudah hitungan jarak. Karena adanya teknologi, sudah ada pesawat terbang. Globalisasi di bidang politik. Kalau globalisasi di bidang politik ini adanya untuk kerjasama. Iya. Kalau di dunia itu adanya OPEC, organisasi ya OPEC. Kemudian ada juga apa? Selain OPEC, ya di bukunya itu, bukunya dibaca. Nah, bukunya dibaca dulu. Apa contohnya? OPEC, kemudian EFTA. Bentuk kerjasama antar negara. Baik, dari sini ada yang ditanyakan, silakan. Jadi kelompoknya nanti 5 kelompok, setiap kelompok terdiri dari 5 orang. Ibu bagi kelompoknya saja. Yang pertama kelompok 1 ya, kelompok 1 Rara. Kemudian kelompok yang kedua Cika, ketiga itu kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Silakan. Ayo cepat. Ini ibu bagi LKPD dengan handout. Sebentar. LKPD itu dikerjakan, didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Ya. Dilihat di sana petunjuk pengerjaannya ada, mendiskusikan bentuk globalisasi di bidang iptek. Bentuk globalisasi di bidang iptek dan dampaknya. Kelompok 2, kelompok 3 mendiskusikan bentuk globalisasi di bidang transportasi dan dampaknya. Untuk yang dilihat soal nomor 2 itu pilih salah satu. Tadi kelompok 1 dapat apa? Iptek. Berarti analisis dampak positif dan negatif dari globalisasi di bidang iptek saja. Iya, nomor 3-nya juga. Itu. Paham ya? Oke, kalau paham silakan didiskusikan, cari dari berbagai sumber. Itu nanti dapatnya dari internet atau apa ditulis. Yang tadi dapatnya apa? Komunikasi. Berarti dipilih salah satu. Itu didiskusikan, kemudian ditulis jawabannya dulu. Apa Rara? Ada yang ditanyakan? Sibuk berarti. Itu teman-temannya. Ya, sumbernya ditulis. Jakarta. Ini salah satu, yang kedua, yang ketiga. Tadi dapatnya apa? Yang
proses yang menempatkan masyarakat dunia dalam menjaga hubungan yang lain atau saling berhubungan dalam semua aspek kehidupan, baik di bidang ekonomi, politik, budaya, teknologi, dan lingkungan. Lalu apa sih dampak dari positif dan negatif dari globalisasi di bidang iptek? Jadi menurut kami dampak positif dari globalisasi di bidang iptek adalah yaitu satu, kemudahan dalam menjangkau informasi dan komunikasi, terus kedua yaitu meningkatkan fasilitas kesehatan, dan yang terakhir yaitu efektivitas penyelesaian pekerjaan. Dampak negatifnya yaitu melunturkan budaya lokal, perilaku konsumtif, kejahatan siber, dan individualisme. Dan upaya dalam menghadapi globalisasi untuk mempererat kehidupan kebangsaan di bidang iptek yaitu bisa dengan menyaring setiap budaya asing yang masuk ke negara, lalu menggunakan fasilitas dengan baik dan benar, dan yang ketiga yaitu memperluas informasi. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada. Kasih tepuk tangan untuk kelompoknya Rana. Silakan Rana. Kedua kelompok berapa lagi? Yang mau lanjut kelompok 2 ya. Siapa yang mewakili? Chelsea yang mewakili. Kasih semangat untuk kelompok 2 yang mewakili Chelsea. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chelsea Natania Aurelia. Saya dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yakni menurut kami dampak ekonomi itu adalah merupakan suatu aktivitas ekonomi dan perdagangan secara global dan terbuka dalam globalisasi ekonomi berbagai negara di dunia. Pasar yang satu semakin terintegrasi tanpa mengenal batasan teritorial atau kewilayahan antar negara. Dampak negatifnya ketimpangan pendapat. Yang satu, ketimpangan pendapat. Dua, monopoli dan oligopol di tingkat global. Tiga, penurunan standar lingkungan. Empat, produk lokal kalah saing. Dampak positifnya, satu, meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dua, kesejahteraan tenaga kerja meningkat. Tiga, tercipta bisnis komer. Empat, meningkatkan nilai ekspor dan impor. Sudah selesai? Baik, terima kasih. Saya akan tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompoknya. Kelompok berapa lagi? Kelompok 3. Silakan yang mewakili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Alina Bisa Canyani, saya dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Menurut kelompok kami, pengertian globalisasi adalah kata yang diserap dari bahasa global yang akhirnya meliputi seluruh dunia atau secara keseluruhan. Kemudian, apa sih dampak positif dan negatif dari globalisasi dan komunikasi? Dampak positif di bidang komunikasi adalah pengenalan budaya lokal ke luar negeri, pencarian informasi yang cepat, tepat, dan akurat, dan kemudahan komunikasi tanpa memerlukan waktu. Dan kemudian dampak negatifnya adalah kejahatan siber, lunturnya budaya lokal, dan kemudahan akses informasi yang tidak baik. Dan upaya menghadapi globalisasi di bidang komunikasi adalah memilih dan memanfaatkan alat komunikasi secara tepat dan sebaik-baiknya sesuai dengan fungsi dan kebutuhan, memanfaatkan alat komunikasi demi kemajuan masa depan dan tidak menyalahgunakannya, dan memilih informasi dengan tepat dan bijaksana agar tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang salah. Baiklah, itu tadi dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Kasih aplaus dulu. Nah, sekarang ada pertanyaan atau ada tanggapan untuk kelompok antum? Ada tuh. Silakan Rana. Berdiri ya. Saya ingin bertanya kepada kelompok 3. Apa sih contoh dari globalisasi komunikasi di bidang komunikasi? Baik, terima kasih. Ya, silakan dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
mengalami perkembangan dalam teknologi telepon, handphone, internet, serta media sosial yang ada sekarang ini. Kalau contohnya sih gampang ya, kita mencari di bidang komunikasi, telepon, internet, ya, banyak sekali. Aplaus untuk kelompok 4, semangat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jessica Amelia dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Menurut kami, dampak positif dan negatif dari globalisasi transportasi adalah dampak negatif dari adanya globalisasi di bidang transportasi adalah meningkatnya tingkat pencemaran lingkungan, memunculkan sikap konsumtif, meningkatnya angka kemacetan, dan meningkatnya angka kesenjangan sosial. Dampak positif dari adanya globalisasi di bidang transportasi adalah mempermudah saluran distribusi, efisiensi waktu dan biaya dalam melakukan perjalanan, bertambahnya pilihan kendaraan apabila ingin bepergian, dan kemajuan teknologi di bidang transportasi. Upaya menghadapi globalisasi untuk mempererat kehidupan kebangsaan di bidang transportasi adalah memanfaatkan alat transportasi sesuai dengan jarak dan waktunya, menggunakan alat transportasi tidak berlebihan agar tidak terjadi pencemaran lingkungan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kasih aplaus untuk dari sini. Ada yang ditanyakan? Ada Bu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Raskia, saya dari kelompok 1 yang bertanya kepada kelompok 4. Apakah pencemaran lingkungan termasuk dalam globalisasi dalam bidang komunikasi? Jika iya, mengapa laporkan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Contohnya yang mencemarkan lingkungan adalah seperti mengeluarkan menggunakan knalpot. Itu asalnya itu bisa mencemarkan lingkungan karena polusi. Kasih aplaus untuk jawabannya. Penjelasan betul ya. Kenapa teknologi transportasi itu dampak negatifnya mencemari lingkungan? Karena dari dicontohkan tadi dari asap, ya, asap kendaraan bermotor yang bisa mencemari lingkungan atau terjadinya polusi udara. Apalagi di kota-kota besar, ya, yang padat sekali penduduknya, yang transportasinya juga padat. Ada pertanyaan lain? Kalau tidak ada, kelompok berapa yang belum maju? 5. Ya, silakan kelompok 5, kasih semangat untuk kelompok 5. Nama saya Dika Pratama, saya dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Dampak positif di bidang budaya adalah 1. Perubahan tata nilai dan sikap, 2. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, 3. Kualitas atau tingkat kehidupan menjadi lebih baik. Dampak negatif di bidang budaya adalah 1. Bentuknya nilai budaya asli, 2. Perubahan gaya hidup, 3. Terjadi eksploitasi sumber daya alam, 3. Bersama kelompokmu uraikan upaya menghadapi globalisasi untuk mempererat kehidupan kebangsaan. Baik, upaya menghadapi globalisasi di bidang budaya, menyaring budaya asing sesuai dengan panduan nilai norma dan tradisi lokal untuk menghadapi globalisasi dan kemajemukan budaya. Semua orang harus bisa mencari kebudayaan asing sesuai dengan kebudayaan lokal. Sudah? Kalau sudah, silakan duduk. Kasih aplaus untuk kelompoknya. Nah, sekarang apakah dari penjelasan tadi dari presentasi kelompok 5 ada pertanyaan? Ada.
Belum jelas, silakan ditanyakan. Jelaskan bagaimana globalisasi budaya mengalami Indonesia. Silakan dulu. Saya akan menjawab soal pertanyaan dari kelompok 2. Globalisasi ditandai dengan kesamaan dalam berbagai bidang kehidupan di semua negara di dunia. Terus, Adapun bentuk-bentuk globalisasi terjadi dalam bidang-bidang berikut. Kelompoknya, ya, silakan Anggun. Globalisasi di bidang budaya itu memberikan dampak negatif juga bagi bangsa Indonesia. Salah satunya adalah menurunnya nilai-nilai budaya. Salah satunya yaitu adanya westernisasi atau meniru gaya hidup bangsa lain atau negara lain. Contohnya apa? Contoh apa yang dia gaya apa? Pakaian. Oh iya, gaya berpakaian. Budaya, misalnya budaya Mbak. Tadi semuanya sudah mempresentasikan di depan. Sekarang kita sama-sama menyimpulkan, ya. Jadi globalisasi itu artinya menyeluruh atau mendunia, ya. Berpengaruh dalam semua bidang kehidupan, ya. Baik di bidang ekonomi, budaya, komunikasi, semuanya memiliki dampak positif dan juga dampak negatif. Ya. Salah satu dampak positifnya apa? Memudahkan kita misalnya mencari informasi, perkembangan ilmu pengetahuan yang sudah semakin pesat, ya. Kemudian adanya keterkaitan atau kerjasama antar negara yang ada di dunia, misalnya Indonesia dengan negara lain. Kemudian dampak dari globalisasi itu sendiri, dampak positif dan juga dampak negatif, ya. Misalnya dampak negatif dari budaya. Tadi, ya. Jadi bagaimana upaya kita? Salah satunya adalah, ya, menyaring apa maksudnya? Budaya yang masuk. Oh iya, menyaring budaya ya yang masuk ke negara kita. Dengan cara apa? Memilih yang baik, yang benar sesuai dengan nilai-nilai dan budaya yang ada di Indonesia. Dari sini ada yang ditanyakan, silakan. Ada yang ditanyakan? Udah jelas? Udah jelas? Oke. Jadi tadi semuanya sudah mempresentasikan, sudah bagus, ya. Cuman tadi ada yang ini tidak menjawab sesuai dengan pertanyaan kelompok 5. Ya. Kelompok yang bagus ada kelompoknya Rara dan juga kelompoknya Anggun. Beri aplaus untuk semua kelompok karena sudah mempresentasikan. Oke. Baiklah anak-anak, kalau tidak ada yang ditanyakan, pembelajaran kita mudah-mudahan hari ini bermanfaat. Kemudian pesan ibu di rumah, ya, pesan ibu untuk kalian di rumah, rajin-rajin belajar ya. Banyak mencari informasi, entah itu dari buku ataupun dari media, ya, dari internet. Jangan terlalu banyak bermain, ya. Oke. Dari sini silakan ketua kelas. Belajar mari kita berdoa. Astaghfirullah wa atubu ilaihi.